Asli, bohong banget sih kalau kalian gak nangis setelah nonton kisah ini guys. Seorang pria berkulit hitam diculik dan diperjualbelikan sebagai seorang budak. Mereka dipaksa bekerja sepanjang hari, diperlakukan tidak manusiawi layaknya seperti hewan. Dirantai, disiksa, dilecehkan, bahkan yang lebih tragisnya lagi, nyawa mereka dihabisi oleh para majikan hanya untuk sekedar bersenang-senang. Dan cerita ini berdasarkan sebuah kisah nyata. (1841) di sebuah pesta. Beberapa orang terlihat berdansa diiringi dengan alunan biola yang dimainkan oleh seorang pria bernama Solomon. Ia adalah seorang pemain biola yang cukup mahir dan tinggal di kota Saratoga. Solomon berasal dari keluarga yang sangat harmonis. Ia juga memiliki seorang istri serta 2 anak yang sangat ia cintai. Meskipun ia adalah seorang pria berkulit hitam, namun Solomon beserta dengan para keluarganya adalah orang yang merdeka, yang mana ia hidup di tengah era perbudakan yang menindas ras mereka. Suatu hari, salah seorang temannya memberitahu bahwa 2 orang pria yang ingin berkenalan dengannya. Mereka adalah Brown dan Hamilton, pemilik sirkus yang tengah mencari pemain biola berbakat untuk mengiringi pertunjukan mereka. Keduanya berhasil meyakinkan Solomon untuk ikut bersama mereka ke Washington dengan menjanjikannya bayaran yang besar dan kesempatan untuk bisa pulang setiap 2 minggu sekali. Kemudian sesampainya di Washington, mereka menghabiskan malam dengan makan di restoran dan berbincang mengenai pertunjukan siang tadi. Brown kemudian memberikan upah kepada Solomon sebagai bentuk apresiasi atas permainannya. Dalam suasana santai, mereka terus menuangkan minuman itu kepada Solomon hingga ia pun mabuk berat dan muntah-muntah. Lalu keesokan paginya, Solomon pun terbangun dalam kondisi tangan dan kakinya yang terikat di dalam sebuah bilik yang menyerupai penjara. Kebingungan menyelimuti dirinya saat 2 pria masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya adalah pria yang merdeka dan ia memiliki keluarga di Saratoga. Namun, di sini kebebasan Solomon pun telah berakhir. Ia dipukuli tanpa ampun dan dipaksa menerima kenyataan bahwa saat ini dirinya adalah seorang budak. Setelah puas menganiayanya, kedua pria itu pun meninggalkan Solomon dalam kondisi lemah dan tak berdaya. Dalam keputusasaan, Solomon merangkak mendekati jendela, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. I'm a free man, a resident of Saratoga, New York, a resident. Saat sedang mandi, Solomon diminta membersihkan seorang anak kecil berkulit hitam yang baru saja dibawa ke tempat itu. Anak itu terus-menerus memanggil nama ibunya, memohon untuk bisa bertemu dengannya. Dengan lembut, Solomon mencoba menenangkan anak itu dan meyakinkannya bahwa ibunya pasti akan datang. Sementara seseorang budak lain memberitahu bahwa kemungkinan mereka akan dibawa ke pusat perbudakan di wilayah selatan. Dan tak lama kemudian, ibu dan saudara perempuan dari anak tersebut pun turut ikut dimasukkan ke dalam sel yang sama seperti mereka. Keesokan harinya mereka diselundupkan menggunakan gerobak menuju pelabuhan dan lalu dinaikkan ke dalam sebuah kapal. Seorang pria memperingatkan kepada Solomon bahwa jika ia ingin bertahan hidup, ia harus tetap diam dan tidak mengungkapkan identitas aslinya. Di malam hari, seorang awak kapal membawa seorang wanita ke geladak dan seorang budak yang mengetahui niat buruknya berusaha menghentikan tindakan tersebut. Sayangnya,
ia harus meregang nyawa akibat tikaman pisau. Keesokan harinya, Solomon dan Clemens pun membuang jasadnya ke permukaan laut. Saat kapal bersandar, Clemens dijemput oleh tuan lamanya. Ia pergi begitu saja, mengabaikan teriakan Solomon yang berharap ia dapat membantunya. Setelah tiba di daratan, mereka dikumpulkan di tepi dermaga sebelum dibawa ke rumah penjualan budak di New Orleans. Di tempat ini, status Solomon sebagai pria merdeka benar-benar telah sirna. Namanya pun telah diganti menjadi plat, dan ia diperlakukan layaknya sebuah barang dagangan. Seorang pria bernama Tuan Ford tertarik membeli Solomon dan juga Eliza. Namun anak laki-laki Eliza lebih dulu dibeli oleh orang lain dan putrinya ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi, hingga calon pembeli lainnya mengurungkan niatnya. Eliza yang tak kuasa menahan kesedihannya pun menangis begitu sangat histeris. Seeing you, sir, what captures your fancy? This lounge is very brawny. Saat tiba di rumah tuan barunya, Eliza terus meratapi perpisahannya dengan kedua anaknya. Mereka kemudian diperintahkan untuk beristirahat karena esok hari mereka akan mulai bekerja di perkebunan. Kemudian di keesokan hari, Solomon dan beberapa budak lainnya bertemu dengan seorang kepala tukang bernama John T. Bates, serta seorang mandor bernama Chevin. Mereka segera diperintahkan untuk menebang sebuah pohon dan membersihkan lahan. Sementara itu, John terlihat terus-menerus menyanyikan lagu dengan lirik yang merendahkan ras mereka. Suatu hari, Solomon menyarankan kepada Tuan Ford untuk mengangkut kayu melalui jalur sungai karena menurutnya cara itu akan lebih efisien dalam menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Meskipun John menentang idenya, Tuan Ford justru tertarik dengan mempercayakan tugas tersebut kepada Solomon. Saran Solomon pun terbukti berhasil, dan sebagai bentuk penghargaan, Tuan Ford pun menghadiahkannya sebuah biola. Sementara itu di dalam pondok, Eliza terus menangis tanpa henti. Tangisannya yang tiada henti itu membuat Solomon merasa terganggu, hingga akhirnya ia pun membentaknya agar merelakan kepergian kedua anaknya. Dan keesokan pagi, saat kebaktian telah berlangsung, seorang nyonya merasa jengkel melihat Alice yang terus-menerus menangis dimanapun ia berada. Hal itu membuatnya berencana untuk menyingkirkan Eliza untuk selamanya. Sementara di sisi lain, saat tengah bekerja, Solomon didatangi oleh John yang mengkritik hasil pekerjaannya. Perdebatan kecil pun terjadi sebelum akhirnya John seketika pergi. Tak lama berselang, beberapa penjaga datang menggiring Eliza yang meronta-ronta meminta pertolongan, namun tak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa karena semua orang di sana hidup dalam ketakutan. Yang mana itulah hari terakhir Solomon melihat Eliza. Lalu keesokan harinya, John kembali mencari-cari kesalahan Solomon yang membuatnya merasa geram hingga akhirnya Solomon pun melawan. John yang tak terima dengan perlakuan itu, kemudian ia pun datang kembali bersama dua orang rekannya yang berusaha menggantung Solomon dengan niat ingin membunuhnya. Beruntung, mandor Chevin pun datang pada tepat waktu, sehingga ia berhasil menyelamatkan Solomon. Namun, tak ada seorang pun yang berani melepaskan ikatan Solomon. Ia tergantung selama berjam-jam lamanya, berjuang mempertahankan kakinya agar tetap menapak di tanah. Hingga akhirnya, Tuan Ford pun seketika datang dan membebaskannya. Menyadari bahwa Solomon tidak lagi aman bekerja dengannya, Tuan Ford pun memutuskan menjualnya kepada seorang pria bernama Edwin. Dan di hari berikutnya, Solomon telah berada di kediaman Tuan Edwin dan menerima semua pengarahan mengenai peraturan di perkebunan tersebut. Hari demi hari telah berlalu,
Solomon dan budak lainnya pun bekerja memanen kapas di bawah pengawasan seorang mandor yang tak segan-segan mencambuk mereka yang dianggap lambat. Setelah seharian bekerja, hasil panen mereka pun ditimbang. Jika hasilnya kurang dari target, ada hukuman cambuk yang siap menanti mereka. Di antara para budak, ada seorang wanita bernama Patsy yang menjadi kesayangan Tuan Edwin. Setiap hari, ia selalu berhasil mengumpulkan lebih dari 500 pon kapas atau setara dengan 225 kg, dan ia tidak pernah gagal sekalipun. Namun, perhatian khusus dari Tuan Edwin justru membawa petaka bagi Patsy, karena sang istri, yaitu Nyonya Edwin, mulai merasakan adanya rasa cemburu. Pada suatu malam, pada saat para budak bersiap untuk tidur, mereka dibangunkan karena adanya sebuah pesta dansa. Solomon diminta membawa biolanya untuk mengiringi tarian tersebut. Namun suasana pesta tampak muram, tak ada budak yang benar-benar menari dengan gembira, kecuali Patsy. Di tengah pesta, tiba-tiba saja Nyonya Edwin melempar sebuah botol kaca ke arah kepala Patsy, sehingga ia pun terjatuh dan kesakitan. Dengan penuh amarah, ia meminta suaminya untuk menjual Patsy. Namun di luar dugaan, Tuan Edwin justru menolak permintaan itu dan menegaskan bahwa Patsy adalah budak terbaiknya. Suatu hari, Nyonya Edwin menyuruh Solomon pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Di tengah perjalanan, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk bisa melarikan diri. Dengan cepat, ia berlari mencari jalan keluar dari perkebunan. Namun di ujung jalan, ia justru bertemu sekelompok orang-orang yang sedang ingin mengeksekusi 2 orang budak. Mereka bertanya kepada Solomon, siapa tuannya dan kemana ia hendak ingin pergi. Dengan gugup, Solomon menjawab bahwa ia adalah budak milik Nyonya Edwin dan ia sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat. Mereka pun akhirnya mempercayainya dan mengizinkan Solomon untuk segera pergi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menyaksikan bagaimana 2 budak yang malang itu dieksekusi dengan cara digantung di sebuah pohon. Suatu hari, Solomon terlihat berlari tergesa-gesa untuk menjemput Patsy dari kediaman Nyonya Shaw. Namun Nyonya Shaw tak langsung mengizinkan Patsy pergi. Ia malah menyuruh Solomon duduk dan minum teh bersamanya terlebih dahulu. Saat mereka kembali, Tuan Edwin langsung memanggil Patsy. Dengan suara pelan, Solomon memperingatkannya untuk tidak menuruti perintah tersebut. Namun Tuan Edwin mendengar bisikan itu dan ia pun seketika murka. Ia mengejar Solomon dengan berniat membunuhnya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Hingga akhirnya Nyonya Edwin pun keluar rumah. Solomon segera menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Tuan Edwin. Dengan penuh amarah dan rasa cemburu yang telah lama terpendam, Nyonya Edwin malah menyalahkan suaminya, memperkeruh keadaan di antara mereka. Malam itu pesta dansa kembali diadakan dan semua orang menari untuk menghibur Tuan Edwin. Namun suasana berubah ketika Nyonya Edwin tiba-tiba datang dan menghentikan acara tersebut. Ia membawa kue untuk dibagikan kepada para budak, kecuali Patsy. Bukan hanya itu, Nyonya Edwin bahkan menuduh Patsy telah menghina dirinya. Namun, Tuan Edwin tidak mau mendengar keluhan istrinya lagi. Kemarahan Nyonya Edwin pun semakin memuncak, yang mana menyebabkan pertengkaran di antara mereka berdua. Di balik semua itu, kehidupan Patsy sebenarnya sangatlah memilukan. Sebagai budak, ia harus bekerja tanpa henti dan seringkali menjadi pelampiasan hawa nafsu Tuan Edwin yang sangatlah keji. Kini, ia juga harus menanggung siksaan dari Nyonya Edwin yang cemburu kepadanya. Malam itu, dalam keputusasaan, Patsy membangunkan Solomon. Ia memohon agar Solomon segera mengakhiri hidupnya dengan cara dicekik dan ditenggelamkan ke dalam rawa. Ia bahkan meminta agar jasadnya dikuburkan di tempat yang sepi.
Mendengar permintaan tersebut, Solomon terkejut dan dengan tegas ia pun menolak. Bagaimanapun juga, ia tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Patsy yang putus asa berusaha membujuknya, bahkan mengaku bahwa ia sudah kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Namun di sini Solomon tetap menolak dan akhirnya memilih segera pergi untuk tidur. Why would you consign me to damnation? How can you fall into such despair? Hari-hari berlalu hingga akhirnya keluarga Edwin mengalami kemalangan. Kebun kapas mereka ternyata terserang oleh wabah, menyebabkan hasil panen pun semakin turun drastis. Demi mengatasi kerugian itu, Tuan Edwin mengirim seluruh budaknya untuk bekerja di perkebunan milik Hakim Turner, hingga kebun Tuan Edwin bisa pulih kembali. Solomon dan teman-temannya hanya bisa pasrah karena sejak awal mereka memang tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Kali ini mereka harus bekerja di perkebunan tebu. Di beranda rumah Hakim Turner, Solomon diajak berbincang. Sang hakim menanyakan apakah Solomon seorang yang terpelajar. Dengan hati-hati, Solomon pun menjawab bahwa budak hanya ditugaskan untuk bekerja, bukan untuk belajar ataupun menulis. Namun tuannya itu mengetahui bakat Solomon dalam bermain biola, dan ia berencana untuk mengirimnya ke perkebunan milik W.R.D. Arnold untuk memeriahkan pesta ulang tahun yang akan diadakan dalam 3 minggu ke depan. Rasa rindu pada keluarganya pun semakin mendalam, hingga ia pun mengukir nama mereka di permukaan biola miliknya. Singkat waktu, pesta pun digelar. Semua orang pun larut dalam tarian mengikuti alunan biola yang dimainkan oleh Solomon. Musiknya mampu memikat siapa saja yang mendengarnya, tetapi di balik irama yang indah, Solomon sendiri tak merasakan kebahagiaan yang sama. Seiring berjalannya waktu, wabah yang menyerang kebun kapas milik Tuan Edwin pun akhirnya berakhir, dan para budak kembali ke kediaman Tuan Edwin. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa, bekerja keras sambil bernyanyi untuk menghibur diri sendiri. Setiap sore mereka dikumpulkan untuk menghitung jumlah kapas yang telah mereka panen. Malangnya, bagi mereka yang hasil panennya dianggap kurang, hukuman cambuk adalah sebuah peringatan bagi mereka untuk lebih bisa bekerja lebih keras lagi. Ketika malam, seorang pria berkulit putih yang tampaknya juga seorang budak membantu membersihkan luka cambuk di tubuh Solomon. Sambil mengusap luka-lukanya, pria bernama William itu mulai bercerita tentang masa lalunya. Dahulu, ia adalah seorang pengawas, namun kini nasibnya membawanya ke dalam kehidupan yang sama seperti Solomon. Mendengar kisah William, sebuah ide terlintas di benak Solomon. Ia meminta bantuan William untuk mengirimkan sebuah surat ke kantor pos di kota Maxfield. William setuju dan bahkan bersedia menerima imbalan sekecil apapun. Dengan harapan, Solomon mau menyerahkan sedikit uang yang ia miliki sebagai tanda terima kasih. Mereka pun sepakat untuk bertemu lagi 2 malam kemudian di perkebunan. Conversation is all I have. A patron is what I require, sir. Keep picayune, but all I have in the world. Di bawah cahaya lilin, Solomon pun mulai untuk menuliskan surat secara diam-diam. Namun sialnya, malam itu juga Tuan Edwin datang mencarinya. Dengan nada yang sangat tajam, ia berkata bahwa ia telah mengetahui rencana Solomon untuk mengirimi surat. Hati Solomon sangat begitu kecewa karena ternyata William telah mengkhianatinya dan membocorkan rahasia itu kepada Tuan Edwin. Dalam kepanikan, Solomon mencoba membela diri. Ia berusaha mencoba meyakinkan kepada Tuan Edwin bahwa William hanyalah seorang pemabuk yang mengarang cerita demi mendapatkan posisi sebagai pengawas di perkebunan. Ia mengatakan bahwa tuduhan William hanyalah sebuah kebohongan semata. Sementara Tuan Edwin yang mendengar perkataan itu terlihat jika ia mempercayai perkataan Solomon. Tanpa sepatah kata pun, ia akhirnya beranjak pergi.
Setelah kejadian itu, Solomon yang terdiam dalam keputusasaan. Dengan hati hancur, ia pun segera membakar surat yang telah ia tulis, melenyapkan semua harapan terakhirnya untuk kembali kepada keluarganya. Dan lalu keesokan harinya, seperti biasa, para budak kembali bekerja di perkebunan kapas. Tiba-tiba, salah seorang budak roboh karena merasa kelelahan. Namun ia terus dipaksa untuk bangkit dan bekerja. Bahkan ia pun sampai disiram dengan air. Sayangnya ternyata nyawanya pun sudah tak tertolong. Dan setelah itu, jasadnya pun segera dikuburkan. Some say John was a Baptist. Some say Looked out for us. Solomon pun melanjutkan pekerjaannya hingga tiba-tiba yaitu Bas, seorang teman Tuan Edwin, berkomentar bahwa para budak seharusnya diperlakukan dengan lebih manusiawi. Ia menegaskan bahwa kenyataannya tidak ada perbedaan di antara orang berkulit hitam dan juga orang berkulit putih, serta menyatakan keyakinannya bahwa suatu hari nanti hukum pasti akan berubah. Tak lama setelah itu, saat para budak perempuan sedang menjemur pakaian, terdengar suara teriakan kemarahan dari Tuan Edwin. Dengan nada tinggi, ia berulang kali memanggil nama Patsy dan menanyai budak-budaknya dengan kasar. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan Patsy. Ketika Patsy akhirnya pulang, Tuan Edwin langsung menginterogasinya. Awalnya, Patsy berdalih bahwa ia pergi ke koloni untuk berdoa di sana. Namun Tuan Edwin yang penuh curiga terus menekan dan menanyakannya dengan kasar. Melihat perlakuan itu, Solomon pun merasa ingin membela Patsy. Tetapi tamparan keras dari Tuan Edwin mengenai pipinya. Akhirnya, sambil menangis, Patsy mengakui bahwa ia baru saja kembali dari kediaman Nyonya Shaw. Ia hanya pergi untuk meminta sepotong sabun karena Nyonya Edwin tidak pernah memberikannya. Namun, kecurigaan telah membutakan mata Tuan Edwin, sehingga ia tetap menuduh Patsy berbohong dan tanpa ragu ia berniat menghukumnya. Patsy diseret dengan paksa, pakaiannya dilucuti, lalu tubuhnya diikat di sebatang pohon. Tanpa belas kasihan, Tuan Edwin bersiap mencambuknya. Dan Nyonya Edwin justru menyemangatinya, bahkan meminta suaminya untuk mencambuk Patsy hingga ia tewas. Namun, saat menatap wajah Patsy, Tuan Edwin mendadak ragu. Ia kemudian menyuruh Solomon untuk menggantikannya. Dengan rasa berat hati, Solomon mulai mencambuk Patsy, tetapi Nyonya Edwin merasa bahwa cambukannya terlalu lemah. Hal itu membuat Tuan Edwin marah dan mengancam Solomon dengan pistol. Dalam keadaan terpaksa dan menahan air mata, Solomon akhirnya mencambuk Patsy dengan lebih keras hingga punggungnya terluka cukup parah. Ketika Solomon tak sanggup melanjutkannya, Tuan Edwin pun merebut cambuk dari Solomon dan melampiaskan kemarahannya secara membabi buta. Setelah merasa puas, ia pergi meninggalkan Patsy yang kesakitan. Dengan penuh rasa iba, Solomon segera melepaskan ikatan Patsy yang terus menangis. Beberapa budak perempuan segera membersihkan luka-lukanya. Sementara itu, dengan perasaan frustasi dan penuh amarah, Solomon menghancurkan biola miliknya. Dan keesokan harinya, saat kembali bekerja, Solomon berbincang dengan Bas. Bas bertanya tentang masa lalu Solomon. Awalnya Solomon enggan menceritakannya, tetapi Bas meyakinkannya bahwa masih ada keadilan di dunia ini. Akhirnya Solomon pun berani mengatakan jujur, menceritakan semuanya. Merasa tersentuh setelah mendengar kisahnya, Solomon meminta bantuan kepada Bas untuk menuliskan surat kepada seorang temannya di utara, berharap dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Meskipun ia menyadari jika itu adalah risiko besar dari permintaan itu, di sini Bas berjanji akan tetap mengirimkan surat tersebut. Unspeakable happiness. Every word you speak is a profound secret.
justice had been done, I never would have been here. Dan singkat cerita, di bawah terik matahari yang sangat menyengat, Solomon tetap bekerja di perkebunan milik Tuan Edwin. Namun tak lama kemudian, seseorang pria mengenakan jas dan mengenakan topi hitam datang memanggil-manggil namanya. Pria itu ternyata seorang serif. Di sana ia mulai mengajukan pertanyaan tentang identitas asli Solomon, keluarganya, dan masa lalunya. Yang mana ternyata Bas benar-benar telah mengirimkan surat itu ke utara. Solomon segera menjelaskan kisahnya dengan jujur. Tuan Edwin berusaha membantah dan bersikeras bahwa Solomon adalah budak miliknya. Namun tak lama kemudian, sahabat Solomon, yaitu Tuan Parker, datang untuk menjemputnya. Dengan penuh haru, seketika Solomon pun memeluknya. Meskipun di sini terlihat jika Tuan Edwin masih bersikeras menolak, Parker mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tuan Edwin yang murka bahkan sempat mengancam bahwa Solomon akan menerima 200 cambukan saat senja nanti. Namun ancaman itu tidak berarti lagi karena kini Solomon telah kembali menjadi orang yang merdeka. Saat Solomon hendak menaiki delman untuk pergi, Patsy memanggilnya. Mereka saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Dengan berat hati, Solomon terpaksa meninggalkan Patsy dan kembali ke kehidupan yang seharusnya. Seperti sebuah mimpi yang menjadi sebuah kenyataan, Solomon akhirnya tiba di rumahnya. Ia terpaku dengan haru saat melihat keluarganya yang begitu ia cintai telah menantinya selama ini. Anak-anaknya kini telah tumbuh menjadi dewasa. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Anak perempuannya bernama Margaret segera berlari dan memeluknya dengan erat. 12 tahun mereka berpisah dan selama itu Solomon berjuang sendirian melewati masa-masa yang sangat sulit. Saat itu matanya tertuju pada seorang pria asing yang tengah menggendong seorang bayi. Penasaran, ia segera bertanya, siapakah pria itu? Dengan senyum, anaknya menjawab bahwa itu adalah suaminya. Dan bayi yang digendongnya adalah cucunya yang diberi nama Solomon Northup. Rasa haru dan bahagia serta air mata pun tak terbendung saat Solomon menggendong cucunya untuk pertama kali. Merasakan kebersamaan yang telah lama dirindukannya, mereka pun saling berpelukan, melepas segala rasa kerinduan yang selama ini terpendam. I apologize. It is very good to meet you, sir. Solomon Northup merupakan salah satu korban penculikan yang mencari kemerdekaan atas perbudakannya. Solomon mengadilkan orang yang telah menculiknya, namun ia tak mampu bersaksi melawan kulit putih di pengadilan negara. Dia kalah melawan penjual budak, yaitu James Birch. Setelah proses hukum yang lama, para penculiknya, Hamilton dan Brown, juga terhindar dari hukuman. Tahun 1853, Solomon menerbitkan buku yang berjudul 12 Years a Slave atau 12 tahun diperbudak. Dia menjadi aktif dalam gerakan mengakhiri perbudakan dan menjadi pembicara di timur laut Amerika Serikat, serta membantu perbudakan di Underground Railroad. Dan tanggal, lokasi, serta akibat kematian Solomon sampai saat ini masih belum diketahui. Dan film ini pun selesai. Film 12 Years a Slave menyampaikan pesan yang kuat tentang ketidakadilan. Kisah ini menegaskan bahwa perbudakan adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia yang meninggalkan luka mendalam bagi individu maupun masyarakat. Kisah ini juga bukan hanya tentang kebebasan seorang pria, tetapi juga pengingat yang kuat tentang pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perjuangan melawan penindasan. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih juga yang udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa.